kisah akan berpusat pada keluarga Ibu Siti bersama putrinya, Lala, dalam profesi sebagai pemandi jenazah yang sudah turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ibu Siti tengah mengajarkan cara memandikan jenazah kepada Lala yang untuk pertama kalinya dihadapkan pada tugas ini. Jenazah itu seorang perempuan yang baru saja meninggal di desa mereka, yang penuh dengan belatung dan luka sayatan, membuat Lela sangat ketakutan. Ibu Siti menasihati Lela agar merahasiakan segala hal aneh yang dia lihat selama proses tersebut. Lalu di sini, kita diperkenalkan kepada ibu-ibu yang menghadiri acara hajatan Ibu Ida. Mereka adalah Tuti, Ana, Siti, dan juga Tei. Diketahui kalau Siti, Tuti, dan Ana adalah seorang janda, kecuali Ibu Teri yang sampai saat ini memang belum menikah. Namun, ketika acara sedang berlangsung, Ibu Ida merasa ada sesuatu yang aneh. Siti sempat melihat Ibu Ida bertingkah aneh, sehingga dia mencoba mengikuti dari belakang. Ibu Siti dan Lela memiliki kemampuan melihat pertanda buruk, dan Siti merasakan firasat buruk terhadap Ibu Ida. Ketika Siti berpamitan pulang, dia melihat tanda-tanda tersebut, tetapi memilih tidak memberitahukan Ibu Ida demi menjaga suasana hajatan cucunya. Ibu Siti memiliki 2 orang anak, yaitu Lela dan Arif. Arif merupakan seorang tukang yang serba bisa, dia bisa mengerjakan apapun. Suatu hari, dia bekerja membetulkan genteng kontrakan Rika, seorang wanita pendatang yang cantik. Dan sepertinya, Arif sangat senang bisa membantu Rika. Malam harinya, saat Siti sedang salat maghrib, gangguan aneh terjadi dengan munculnya sosok misterius di belakangnya. Lela mengungkapkan keinginannya untuk bekerja di tempat lain, tetapi Siti menginginkan Lela melanjutkan tradisi keluarga sebagai pemandi jenazah. Lela sempat marah karena merasa ibunya memaksakan Lela untuk menjadi pemandi jenazah. Saat Siti membuka bungkusan di meja makan, makanan tersebut dipenuhi belatung. Pertanda buruk itu pun segera terbukti benar ketika pengumuman kematian Ibu Ida disampaikan dari masjid. Dia lalu pergi dan meminta Lela untuk menjaga rumah. Sesampainya di sana, Siti melihat Ibu Ida yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Sementara di rumah, langit-langit di kamar tiba-tiba runtuh dengan sendirinya. Malam harinya, keanehan terus berlanjut di rumah mereka. Siti yang baru pulang memandikan jenazah Ibu Ida, tiba-tiba jatuh dan kehilangan tenaga. Meskipun lelah, Siti masih melanjutkan membakar pakaian bekas Ibu Ida. Lela yang penasaran, bertanya tentang kematian Ibu Ida, tetapi Siti menyuruhnya diam. Setelah segala kejadian memilukan itu berlalu, malapetaka tampaknya belum berakhir. Kini, ancaman gelap mulai menyasar Ibu Siti. Ketika malam menjelang dan semua orang tertidur lelap, sebuah bayangan menakutkan menghampiri Ibu Siti dengan tujuan jahat. Saat subuh tiba, Lela yang tidur bersama ibunya terbangun dengan terkejut. Betapa pilu hatinya saat mendapati ibunya telah meninggal dengan cara yang mengerikan. Warga kampung berkumpul dan terkejut melihat kematian Ibu Siti setelah tragedi yang sama menimpa Ibu Ida sebelumnya. Walau Lela sangat tidak siap untuk memandikan jenazah ibunya, ia terpaksa melakukannya, karena tak ada lagi yang mampu melakukan tugas tersebut di desa mereka. Selama proses pemandian, keanehan kembali terjadi. Mata Ibu Siti terus melotot tanpa bisa ditutup, meski Lela telah berusaha berkali-kali. Ketika Lela mencoba membersihkan mulut ibunya, ia terkejut menemukan kawat berduri tersembunyi di dalamnya. Warga pun mulai menduga bahwa kematian Ibu Ida dan Ibu Siti disebabkan oleh santet. Pada malam hari, saat warga mengadakan tahlilan, teror dari sosok menakutkan muncul kembali. Lampu masjid tiba-tiba padam, dan mereka melanjutkan pengajian dengan lilin. Lela, yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat pertanda buruk, merasakan kehadiran arwah yang aneh di antara mereka. Kemudian, ia melihat arwah
yang sangat mirip dengan Ibu Ana dan mulai merasa panik. Teriakannya akhirnya menghentikan pengajian. Di rumah pun, gangguan terus menghampirinya. Dia melihat sosok yang wajar dan pakaiannya sama persis dengan Ibu Ana. Dan tanpa sengaja, Laila menginjak kawat berduri yang entah dari mana datangnya. Di lain sisi, Ibu Ana sempat berbicara dengan anaknya, Bimo. Dia merasa khawatir tentang masa depannya tanpa dirinya. Perkataan tersebut tampak seperti pesan terakhir. Ana sendiri mulai merasakan adanya pertanda buruk dan melihat sosok lain di belakang Bimo. Namun, ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ketika Ibu Ana berada di dalam kamar, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Di kamar, Bimo mendengar teriakan ibunya. Dia bergegas keluar dan terkejut saat menemukan ibunya muntah darah, lalu jatuh tak berdaya. Lela yang sangat ketakutan menolak untuk memandikan jenazah Ibu Ana. Namun, akhirnya dia mau memandikan jenazah Ibu Ana setelah didatangi arwahnya. Kematian beruntun ini membuat polisi curiga adanya unsur kesengajaan, bukan kebetulan. Seperti sebelumnya, Lela juga menemukan kawat berduri di tubuh Ibu Ana. Arif, yang kehilangan ibunya, kini lebih banyak diam, tetapi Arif langsung bersikap ceria saat bersama dengan Rika. Lela belum bisa memastikan apakah semua kematian ini disebabkan santet. Namun, saat membantu Bimo membereskan barang-barangnya, Bimo menunjukkan foto lama yang memperlihatkan Ibu Nur, seorang wanita yang telah meninggalkan desa ini. Lela kemudian menemukan foto ibunya bersama dengan teman-temannya. Di foto itu ada Ibu Teri, Ibu Ida, Ibu Tuti, Ibu Ana, dan Ibu Nur. Lela bertanya kepada Bimo, siapa itu Ibu Nur? Tetapi, Bimo sendiri tidak tahu siapa itu Ibu Nur. Sepertinya, mereka adalah teman dekat, namun ibunya tidak pernah mau menceritakan hal itu. Dan sepengetahuan Bimo, Ibu Nur memang sudah tidak lagi tinggal di desa ini. Foto itu diambil ketika Lela dan Bimo masih kecil. Hingga suatu saat terjadi suatu masalah yang membuat Ibu Nur harus pergi dari desa ini. Dari info yang Bimo tahu, permasalahan Ibu Nur ada kaitannya dengan ayahnya Bimo dan para suami lainnya. Lela menjadi penasaran, dia tahu kalau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, bahkan oleh ibunya sendiri. Tanpa sepengetahuan Bimo, Lela mengambil foto itu untuk meyakinkan kalau kematian selama ini terjadi karena santet. Dengan penuh tekad, Lela menggali kuburan Ibu Ida dan menemukan kawat berduri di tubuhnya, dan itu meyakinkannya atas dugaan santet. Namun, ia harus menghadapi serangan para pocong dan teror santet yang kini mengincar Ibu Teri. Ibu Teri, yang menyebarluaskan berita santet, menjadi korban teror dan kerasukan arwah Ibu Nur. Arwah tersebut berubah menjadi roh jahat yang kemudian menyerang Lela. Lela pun semakin bertekad untuk mengungkap kebenaran dan melawan teror santet, meski ia pun ikut menjadi target. Dalam mimpi, Lela melihat pertanda buruk yang mengancam nyawanya. Dalam mimpinya juga, dia diingatkan kepada kejadian beberapa hari sebelumnya, ketika Lela bertemu Derajat. Derajat mengatakan bahwa Ibu Nur adalah seorang janda dan mempunyai anak perempuan yang seumuran dengan Lela. Ibu Nur memang pernah tinggal di desa ini, tapi menurut informasi, Ibu Nur sudah lama meninggal. Ketika terbangun, ia mulai mencurigai Rika, gadis yang kosannya sering dikunjungi Arif. Diam-diam Lela mencoba masuk dan mencari sesuatu di dalam kosannya Rika. Kemudian, Lela menemukan foto ibunya dan teman-temannya yang diikat dengan kawat berduri di kosan Rika. Dan di sana, ada nama Rika bersama Ibu Nur. Akhirnya Lela tahu siapa dalang di balik tragedi ini. Satu persatu orang yang ada di foto itu kini sudah mulai meninggal. Dan kini giliran Ibu Tuti yang juga menjadi korban. Namun, Lela terlambat karena ternyata Ibu Tuti sudah meninggal. Lela kemudian bergegas ke rumah Ibu Tuti
untuk memandikan jenazahnya, dan dia juga menemukan kawat berduri dalam tubuh Ibu Tuti. Saat memandikan jenazah, para arwah meminta tolong kepada Lela karena mereka menderita dan kesakitan. Tapi di saat yang bersamaan, Lela kembali harus melawan serangan santetnya. Untung saja, Derajat bersama para warga segera mendobrak pintu kamar itu. Di sana, Lela melihat Rika dan memberitahukan kepada semua warga kalau dia adalah dalang di balik semua kejadian ini. Warga yang marah besar akhirnya menyerang Rika. Ternyata, kejadian itu sama seperti yang menimpa Ibu Nur, yang adalah ibunya Rika. Di tengah amukan warga, tiba-tiba arwah Ibu Siti mendatangi Lela dan memintanya untuk menghentikan semua ini agar tidak ada lagi korban yang meninggal. Akan tetapi, warga tidak menghiraukan Lela karena sudah terbawa emosi. Arif yang mencoba menolong Lela dan Rika malah ikut terkena amukan warga. Dalam kekacauan itu, akhirnya Arif dan Rika tewas. Kekacauan tersebut akhirnya meninggalkan hanya Ibu Teri sebagai satu-satunya yang selamat dari foto tersebut. Dan film pun selesai.